Halo, Assalamualaikum teman-teman. Langsung aja ya kita masuk ke materi kita pada malam hari ini. Malam ini kita akan membahas tentang diagnosis banding dan tata laksana 1001 macam diare. Halo, sebelumnya saya sapa dulu teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat ya, baik dalam menangani pasien ataupun dalam teman-teman yang ingin melanjutkan ke pendidikan untuk mengambil spesialisasi penyakit dalam. Oke. Halo, suara saya jelas ya, Dek ya? Jelas, Dok. Oke. Ini materi kita, gambaran materi kita pada malam hari ini, mulai dari fisiologi saluran pencernaan, lalu pendekatan klinis dan tata laksana diare akut, lalu juga pendekatan klinis dan tata laksana diare kronis. Kita masuk ke materi pertama ya, tentang fisiologi saluran cerna. Jadi, sistem pencernaan manusia itu terdiri dari saluran pencernaan atau gastrointestinal yang dimulai dari rongga mulut hingga diakhiri anus. Panjangnya mencapai 30 kaki atau 9 meter dengan organ aksesori mulai dari kelenjar, lidah, gigi, hepar, gallbladder, pankreas, hingga appendix. Nah, fungsi utama dari saluran pencernaan itu mulai dari ingestion, jadi masuknya makanan padat atau cair ke dalam lambung. Lalu mastication, jadi proses mengunyah oleh gigi geligi dan dicampur oleh lidah ya. Lalu propulsion, jadi gerakan makanan dari satu bagian ke bagian yang lain. Misalnya dari rongga mulut dia akan masuk ke esofagus, lalu masuk ke lambung dan seterusnya. Lalu mixing ini adalah makanan atau minuman yang kita cerna akan dicampur oleh cairan sekresi dan dipecah menjadi bagian-bagian kecil agar bisa diserap secara sempurna. Lalu sekresi, yang disekresikan itu mulai dari mukus, di mana kita ketahui bahwa sepanjang saluran pencernaan kita itu ada sel, namanya sel goblet. Nah, sel goblet itulah yang dia bermanfaat untuk memproduksi mukus. Lalu air dan enzim-enzim, ya. Selanjutnya adalah digestion. Digestion ini adalah pencernaan, ya, baik mechanical digestion atau chemical digestion. Mechanical itu dengan kunyah gigi dicampur dengan lidah didorong, atau mechanical digestion ya yang menggunakan enzim, lalu saliva dan zat-zat misalnya bile acid seperti itu ya. Berikutnya adalah fungsi absorption. Jadi setelah makanan itu dicerna, dilumatkan, dicampur enzim-enzim, dia akan diserap, terutama di usus halus ya, dan elimination. Jadi setelah diserap, lalu sisanya akan masuk ke kolon ya, melalui ileum terminalis dia akan masuk ke kolon. Nah, di kolon ini dia akan diserap cairannya dan akan keluar melalui proses defekasi. Nah, sebagaimana kita ketahui, ternyata ada 10 liter cairan yang beredar di saluran pencernaan kita. Nah, 10 liter ini berasal dari makanan, minuman, sekresi kelenjar liur, esofagus, lambung, pankreas, dan duodenum. Sebagian besar, yakni di yeyenum, 6 liter itu diserap. Lalu 2,5 liter itu diserap di ileum, dan 1,5 liter sisanya dia akan melewati kolon. Dan 90% cairan yang melewati kolon itu akan diserap. Sisanya 100 cc, 0,1 liter sisanya itu akan tercampur oleh feses. Dan jadi dari 10 liter total cairan di saluran pencernaannya kita, 99% itu akan diabsorpsi oleh usus. Dan penurunan 1% aja penurunan dari total absorpsi normal itu dapat menyebabkan diare. Dia dapat menyebabkan perubahan konsistensi dari feses kita. Nah, ada 3 jenis makanan utama dalam pencernaan, yakni karbohidrat, protein, dan lipid. Dan ketiga jenis makanan ini harus diubah menjadi bentuk-bentuk yang sangat kecil, sehingga nanti akan diserap dengan baik oleh small intestine di sini. Nah, di sini mulai dari mulut ya, dia akan dipecah oleh amilase dan
salivary ya, dipecah menjadi polisakarida dan disakarida, lalu dia akan ditambah oleh gastrik amilase dan gelatinase, dia akan ditambahkan oleh pankreatik amilase, dan lain-lain sehingga nanti akan menjadi bentuk akhir monosakarida, dan bentuk monosakarida ini yang nanti akan diserap oleh small intestine. Begitu pula dengan protein, dia harus dipecah menjadi bentuk kecil, yakni asam amino, dipeptid, dan tripeptid, sehingga bisa diserap dengan baik. Begitu pula dengan lipid, ya, dia akan dipecah oleh enzim-enzim ini, ya, di berbagai organ. Jadi misalnya di lambung dia akan dipecah dengan ini, gastric lipase, lingual lipase itu pada saat di atas di sini, ya. Lalu esterase dan lipase yang dikeluarkan oleh enzim pankreas, ya. Oke, nah ketiga jenis makanan utama ini harus dipecah dalam bentuk seperti ini, supaya penyerapannya tidak sempurna. Ketika terjadi sempurnaan pemecahan dari sumber makanan ini nanti akan membuat osmolaritas isi dari kolon itu menjadi lebih tinggi, sehingga hal ini nanti akan memicu terjadinya diare, gitu ya. Nah, terus ini ada lagi ya. Jadi buang air setelah makan. Jadi ada nggak teman-teman yang merasa setelah makan biasanya nih langsung keluar BAB-nya. Nah, apakah itu merupakan tanda makanan kita tidak diserap? Jadi sering ya pasien bicara seperti ini. Dok, saya ini makanannya nggak diserap, dok. Habis makan saya langsung BAB, langsung keluar. Jadi gitu. Apa benar nggak sih ini? Nah, ternyata di saluran pencernaan kita tuh ada refleks, namanya refleks gastrokolon, ya. Jadi adanya makanan dan chyme di duodenum itu merangsang terjadinya mass movement kolon. Nah, mass movement ini akan mendorong makanan menuju daerah rektum. Ya, berikutnya nanti kalau sudah di rektum, lalu terjadi distensi dari rektum, akan menstimulasi saraf parasimpatis dan kemudian akan merangsang proses defekasi. Jadi ketika ada pasien uh, menyampaikan ke kita setelah makan dia langsung BAB, itu yang keluar BAB itu adalah sisa makanan yang kemarin, bukan makanan yang barusan dia makan, ya. Jadi itu yang bisa menjelaskan gastrocolon reflex itu. Oke, setelah kita review sedikit tentang dasar patofisiologi, dasar fisiologi dari saluran pencernaan, kita masuk ke patofisiologi dasar ya, tentang diare akut dulu ya, teman-teman. Nah, diare akut ketika kita mendapatkan pasien dengan diare akut, yang harus kita pastikan adalah definisinya ya, apakah benar itu diare atau hanya BAB lembek seperti biasa. Karena disebut dengan diare apabila tidak hanya terjadi perubahan konsistensi dari tinja, tapi juga memenuhi syarat frekuensi, yakni lebih dari 3 kali dalam sehari. Dan disebut akut apabila durasinya kurang dari 15 hari. Berikutnya tentang dasar patofisiologi ya, ada 4 dasar patofisiologi terjadinya diare, yakni diare osmotik, sekretori, motility, dan inflamatori diare. Nah, diare osmotik ini disebabkan oleh adanya zat hiperosmotik. Jadi zat hiperosmotik yang merah-merah ini akan menarik cairan ke dalam lumen usus sehingga akan merubah komposisi feses menjadi lebih banyak cairannya dan menjadi lebih lunak. Sedangkan pada diare sekretori itu lumen usus itu secara aktif akan mensekresikan cairan masuk ke dalam lumen. Contohnya pada keadaan di mana terjadi enterotoksin ya atau post reseksi ileum atau laksatif-laksatif tertentu yang bekerja sebagai prosekretori. Yang ketiga itu adalah kelainan motility ya, kelainan motility. Jadi ketika terjadi peningkatan dari motilitas saluran cerna itu menurunkan transit dari makanan, transit dari isi usus ya. Nah, cepatnya jadi peningkatan
motilitas itu menyebabkan penyerapannya tidak sempurna. Contohnya pada kasus-kasus diabetes, pasca vagotomi atau keadaan hipertiroid. Ini yang menjadi dasar kenapa pasien hipertiroid itu mengalami hiperdefekasi karena ini peningkatan motilitas. Nah, yang terakhir ini adalah inflamatori. Inflamatori ini adalah inflamasi, baik karena infeksi ataupun non-infeksi. Jadi di sini terjadi peradangan. Dasarnya adalah terjadi peradangan. Nah, peradangan ini mengakibatkan munculnya ya sel darah putih, timbulnya sel darah putih ya, dan menyebabkan gangguan penyerapan. Nah, gangguan penyerapan ini yang nanti akan bertindak juga sebagai osmotic agent. Ya kan kita tadi udah tahu ya, makanan kalau terjadi gangguan di proses pemecahannya, mereka akan bersifat sebagai osmotic agent. Nah, di sini, inflamasi pada saluran pencernaan itu menyebabkan penyerapannya, pemecahannya tidak sempurna, sehingga sisa-sisa makanan itu dia bersifat sebagai osmotic agent yang akan memperberat diarenya, ya. Contohnya pada inflamasi usus. Tandanya ditandai dengan mukus yang berlebihan, sering terjadi gangguan absorpsi cairan dan elektrolit, ya contohnya pada kasus infeksi, yakni infeksi pada Shigella atau kasus inflamasi, ya pada kasus IBD, inflammatory bowel disease. Nah, ini saya ambil dari buku ajar PABDI ya, etiologi diare akut. Jadi diare akut itu dapat disebabkan oleh infeksi. Infeksi dibagi lagi yang menjadi infeksi enteral ataupun infeksi yang parenteral. Nah, enteral sendiri dapat disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, cacing ataupun jamur ya. Yang paling sering itu diletakkan di paling depan. Jadi Shigella atau E. coli patogen. Jadi E. coli ini nanti ada E. coli yang komensal, jadi Escherichia coli yang komensal, yakni Escherichia coli yang memang harus ada di saluran pencernaan, dan ada yang patogen ya. Lalu Salmonella, Vibrio cholera, dan lain-lain. Lalu virus, ya disebabkan oleh virus. Yang paling sering kita dengar adalah rotavirus yang menyebabkan diare akut ya. Lalu parasit, yang paling sering mungkin golongan amuba, yakni Entamoeba histolytica, dan lain-lain ya. Berikutnya juga infeksi cacing dan infeksi jamur. Yang terutama infeksi jamur ini, kandidiasis, sering terjadi pada keadaan pasien-pasien imunokompromis, misalnya pasien HIV, pasien yang diabetes, atau pasien lupus yang mendapatkan terapi imunosupresan, jadi seperti itu ya. Lalu infeksi parenteral itu juga bisa disebabkan oleh misalnya intoksikasi makanan, yakni makanan yang terkontaminasi oleh E. coli ya misalnya ya, atau makanan yang terkontaminasi oleh salmonella gitu ya, atau karena proses malabsorpsi atau maldigestion gitu ya, atau keadaan-keadaan tertentu seperti imunodefisiensi, terapi obat di mana kita tahu antibiotika tertentu, atau penggunaan antasida yang berlebihan, atau proses kemoterapi, dan tindakan-tindakan misalnya postgastrektomi ataupun radiasi ya. Dan ini lain-lain ini, yang kelima, yang lain-lain itu bisa disebabkan oleh sindrom Zollinger-Ellison atau neuropati autonom diabetes yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya. Nah, lalu pertanyaannya, bisa nggak kita memperkirakan lokasi patologi pada diare? Kita kan tadi udah mempelajari ya, di 10 liter cairan di dalam saluran cerna, bahwa pada small intestine, ya keadaan isi dari usus ini kan komposisi cairannya kan lebih banyak daripada komposisi yang di kolon. Sehingga patologi yang terjadi pada small intestine itu menunjukkan gejala large volume diarrhea. Jadi diare yang banyak, yang volumenya banyak. Beda dengan keadaan patologi yang terjadi di kolon ya.
itu khasnya adalah small volume diarrhea gitu ya. Jadi dari sini kita bisa memperkirakan kalau dari anamnesa kita tanya kan diarenya banyak banget dokter cairannya, saya sampai lemas misalnya gitu, atau pasien sampai dehidrasi, datang sampai dengan dehidrasi gitu ya, berarti kemungkinan pada small intestine. Atau kalau pasien ini mengatakan pada kita, saya itu dok diarenya cuma sedikit-sedikit dok, tapi ada darahnya, tapi sakit sekali. Nah ini adalah contoh dari small volume diare, yakni patologi yang kemungkinan terjadi pada kolon, ya. Nah, oke, langsung kita ke pendekatan klinis disentri. Di sini saya bahas pertama disentri ini karena kasusnya cukup sering ya, teman-teman. Ini disentri itu seperti ini. Jadi diare yang berlendir, berdarah dengan small volume. Jadi bukan yang banyak gitu, bukan yang banyak yang sampai menyebabkan pasien dehidrasi, itu bukan. Jadi disentri itu khasnya seperti ini. Small volume, bloody and mucous diare, gitu ya. Diare encer dengan volume sedikit, ada lendir dan darah disertai kram perut, ya. Kram perut ini yang disebabkan oleh adanya invasi, ya, infeksi bakteri ataupun infeksi penyebab lain, ya. Disertai nyeri, nyeri tenesmus, nyeri saat buang air besar, tenesmus, ya. Penyebabnya dapat disebabkan oleh virus, bakteri ataupun protozoa. Dua penyebab tersering dari disentri, yakni disentri amuba, yakni Entamoeba histolytica, atau basiler. Basiler itu kuman, teman-teman, ya. Basil. Basil itu bakteri. Bakteri itu kuman, ya. Yang paling sering itu adalah Shigella. Nanti kita akan membandingkan bagaimana gambaran klinis dari disentri amuba dan disentri basiler. Nah, ini adalah perbedaannya. Mungkin ini akan pernah keluar kalau teman-teman belajar ujian UKM PPD itu ya namanya ya, atau teman-teman yang coba untuk ujian masuk spesialis penyakit dalam ya. Ini pernah juga ditanyakan apa sih bedanya disentri basiler dan disentri amuba. Nah, disentri basiler ya disebutkan oleh Shigella, bakteri Shigella. Ini onsetnya akut, teman-teman. Jadi dia itu mengatakan pasien ini, dokter saya ini diare baru 2 hari atau baru 1 hari, tapi sangat berat dokter, keadaan saya itu sangat lemas, dengan demam yang sangat tinggi, dengan nyeri perut yang sangat berat, dan sering dehidrasi, ya. Dan di feses, jadi di makroskopis dari feses itu dapat ditemui darah dan lendir. Kadang itu fesesnya itu nggak ada, kadang itu hanya berupa darah aja dan lendir yang keluar, gitu. Jumlahnya nggak terlalu banyak ya, dan kadang tidak berbau karena tidak bercampur feses. Justru yang keluar itu kadang hanya darah dan lendir ya, dan darahnya itu berwarna merah terang. Kadang lendir itu ada pusnya, ada nanahnya ya, dan apabila dikultur itu positif kuman ya biasanya ya. Sedangkan pada disentri amuba dia lebih gradual. Jadi pasien mungkin mengatakan, dokter ini saya diarenya udah hampir hari ke-7 dokter. Ya sedikit-sedikit gitu, kadang-kadang nyeri kalau mau keluar aja, jadi seperti itu. Nah diarenya itu bercampur dok sama kotoran, sama kotoran yang kuning-kuning gitu ya dok ya, gitu bercampur darah dan lendir dan lebih berbau, dan ini ada kristal karbotliden apabila dilihat dalam mikroskopisnya ya dari pemeriksaan feses lengkap. Nah, lalu terapinya. Nah, apabila disentri basiler, pilihan terapinya adalah ciprofloxacin 2 kali 500 selama 3 hari, azitromisin 1 kali 1000 mg dosis tunggal atau cefixime 2 kali 200 mg selama 5 hari. Monggo terserah teman-teman pilih pilihan antibiotik yang tersedia di pusat layanan kesehatan teman-teman bekerja ya. Sedangkan kalau disentri amuba ya terapinya adalah anti amuba, pilihannya adalah metronidazole
dengan dosis 500 sampai 750 mg 3 kali sehari selama 5 sampai 10 hari. Bisa juga dengan tinidazole atau paromisin. Ya, paromisin ini untuk sterilisasi usus yang diharapkan untuk membunuh kista-kista dari amuba yang masih belum berkembang itu, ya. Ini saya ambil dari buku ajar PABDI, buku ajar ilmu penyakit dalam PABDI, ya. Nah, berikutnya ini adalah skema saya ambil dari American Journal of Gastroenterology pada tahun 2016 tentang flowchart diare akut. Ini saya taruh di sini karena menurut saya ini sangat gampang sekali ya aplikasinya dalam kita bekerja. Jadi yang pertama, kotak paling atas kita ambil ini diare dengan konsistensi cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali disertai plus enteric symptom, disertai gejala enterik, yakni nausea, vomiting, abdominal cramp, tendensi, atau disertai dengan kentut-kentut ya, baik kentut-kentut yang ataupun kembung gitu ya. Nah, tata laksana pertama ketika kita menemui pasien dengan diare, baik ini pasien yang kita temui di poliklinis ataupun di unit darurat. Yang pertama adalah oral terapi. Saat pasien itu bisa minum, saat pasien masih sadar bisa minum, berikanlah terapi cairan oral. Apa aja boleh ya. Terutama disarankan adalah cairan yang mengandung elektrolit ya. Misalnya cairan isotonis yang mengandung elektrolit yang banyak dijual itu, ataupun dicampur gula garam atau namanya oralit itu ya, dan lain-lain ya. Lalu makanan-makanan yang disarankan itu misalnya sup, lalu kaldu, saltine crackers. Jadi diharapkan dengan dia makan crackers itu natrium dan kaliumnya itu membantu untuk membantu untuk menggantikan elektrolit yang keluar karena diarenya, gitu ya. Nah, setelah itu dibedakan. This is watery diarrhea or dysenteric diarrhea. Jadi adalah diare yang banyak airnya atau diare yang ada darahnya. Gampang banget kan tanyanya, diarenya ada darah atau enggak? Kalau enggak ada darah berarti watery diare. Kalau ada darah dia masuk ke flowchart yang ini, dysenteric diare ya. Nah, kalau watery diare, dia nanti akan dibedakan lagi, mild illness kah, jadi dia itu diarenya ya udah dia diare sih, tapi dia aktivitas sehari-harinya tidak terganggu. Atau moderate, jadi iya dia diare agak terganggu sih aktivitas sehari-hari ya, tapi dia tetap bisa bekerja, misalnya seperti itu. Atau severe diare, jadi keadaan diare yang menyebabkan pasien ini udah nggak bisa melakukan aktivitas dia yang sehari-hari. Jadi stratifikasi derajat penyakitnya seperti itu ya. Nah, berikutnya klasifikasinya this is travel associated or not ya. Jadi berhubungan dengan turis atau enggak. Jadi misalnya dia habis datang ke daerah tertentu, daerah yang bukan daerahnya dia atau tidak, atau dia habis makan makanan tertentu atau tidak gitu ya. Nah, kalau travel associated itu langsung antibiotik. Kita boleh langsung memberikan antibiotik apabila travel associated. Dan apabila moderate to severe illness gitu ya. Jadi kalau mild aja ya nggak usah sebenarnya ya. Hanya hidrasi aja. Karena dianggap kalau mild itu bukan infeksi bakterial, not a bacterial infection gitu ya. Nah, lalu kalau yang dysentery sama ya teman-teman ya, apakah this is severe or not ya. Terus with fever or not ya. Lalu travel associated or not. Jadi kalau yang travel associated boleh langsung diberikan terapi empiris, yakni azitromisin 1 gram. Ini gram hari selama 3 hari. Gitu, ya.
Lalu ini, apabila diare ini persisten, jadi kalau sudah lebih dari 14 hari, kita sebut dengan persisten diare. Ya, kalau udah diare persisten, ini baru dilakukan kultur. Jadi kultur hanya dilakukan apabila diare tersebut sudah berlangsung lebih dari 14 hari. Nah, jadi gini, apakah semua pasien diare harus diberi antibiotik? Jadi jawabannya tidak, ya. Lalu kapan harus diberikan antibiotik? 1, dugaan bakteri invasif. Jadi adalah diare yang ada darahnya, ya. Lalu travelers diare dan diare pada pasien yang imunosupresif. Lalu antibiotik apa yang dapat diberikan? Dari rekomendasi American Journal of Gastroenterology, rekomendasinya untuk akut diare adalah levo. Dosisnya juga ini ya, 1 kali 500 selama 3 hari. Jadi lalu ciprofloxacin ya 750 atau 500 mg single dose atau selama 3 hari ya. Jadi gini teman-teman, kalau dia hari pertama itu sudah membaik, sebenarnya sudah cukup antibiotik hari pertama. Ini ya, if symptom ya, antibiotik regimen dapat diberikan kombinasi dengan loperamid ya. Dosisnya 4 mg dosis pertama, lalu boleh 2 mg jadi separuhnya, dan tidak lebih dari 16 mg dalam periode 24 jam. Loperamid ini diharapkan dia mengurangi gejalanya, mengurangi simptom dari pasien, ya. Nah, lalu ketika dia itu diarenya itu setelah hari pertama kita evaluasi 24 jam itu tidak membaik, baru kita boleh memberikan 3 hari. Tapi dengan kalau misalnya 1 hari itu udah bagus, sebenarnya kita cukup ya, itu yang perlu kita ingat-ingat. Lalu dehidrasi. Nah, dehidrasi ini merupakan keadaan yang cukup sering ya kita temukan pada kasus diare. Mungkin karena mual muntahnya yang sangat besar, lalu karena mual muntahnya itu asupan oralnya jadi terbatas, atau pada kelompok-kelompok yang rentan, yakni anak-anak dan pasien usia lanjut. Untuk stratifikasi diare sendiri itu ada 3 ya menurut Pierce ya. Dehidrasi ringan, yakni kehilangan cairan 2-5, dehidrasi sedang, keadaan kehilangan cairan 5-8, dan dehidrasi berat, kehilangan cairan 5-10% berat badan. Gampangnya teman-teman, ketika pasien kita pegang nadinya sudah lebih dari 100, itu udah masuk dehidrasi sedang. 1 ya. Lalu ketika kesadarannya sudah turun, sudah terganggu, ya ini misalnya pasiennya sudah lemes aja, tidur aja, atau pasiennya gelisah, atau pasiennya jadi apatis, itu udah masuk ke derajat berat. Jadi gampangnya, kalau dehidrasi sedang itu nadinya cepat aja udah masuk dehidrasi sedang. Dan gangguan kesadaran sudah masuk dehidrasi berat, gitu ya. Nah, ini adalah cara rehidrasi ya. Ada beberapa cara rehidrasi. Ini saya ambil dari buku Ajar Penyakit Dalam juga ya. Ada metode Pierce, metode BJ Plasma, dan metode skor klinis. Tapi di sini saya lebih menyukai metode Pierce yang klinis ini ya, karena kita nggak harus menghitung yang rumit banget ya, dan kita juga nggak harus mencentang. Kalau yang skor klinis Daldiono itu kayak ada centangannya gitu teman-teman. Apa aja itu dicetang, lalu di jumlah skornya, lalu kita harus ngitung juga. Nah, itu kalau saya lebih suka yang metode Pierce ini ya. Oke, setelah kita tahu nih ya teman-teman, pasien kita ini dehidrasi misalnya, lalu dehidrasi derajat apa? Ringan, sedang, atau berat? Kita akan melakukan resusitasi kan, resusitasi cairan kan. Nah, jenis cairan ini sendiri dibagi menjadi 2, yakni cairan koloid dan cairan kristaloid. Contoh cairan kristaloid itu semua teman-teman, NaCl,
ring laktat, ring asetat, asering, D5, normal salin, atau cairan kristaloid yang hipertonis. Misalnya NaCl 3%, D10 dan D50 atau D40 ya. Nah, cairan kristaloid ini merupakan cairan yang terdiri dari elektrolit. Isinya elektrolit, cairan dan elektrolit aja, titik ya. Nah, dia ini berpindah dari cairan dari intravaskular ke interstisial. Kemudian akan didistribusikan ke kompartemen ekstravaskular. Dan hanya 25% cairan dari pemberian awal yang tetap berada di intravaskular. Sehingga dalam rehidrasi itu membutuhkan volume 3-4 kali dari volume plasma yang hilang. Tetapi hati-hati, pemberian yang berlebihan, kita tahu ya, dia kan akan cepat untuk keluar ke interstisial kan. Nah, pemberian yang berlebihan itu dapat menyebabkan edem otak dan edem paru pada pasien-pasien tertentu. Ya, sedangkan kalau koloid, ya contohnya koloid itu albumin, dextran, gelatin, HES. Jadi kalau teman-teman mau rehidrasi, mau resusitasi, dicampur dengan koloid, itu boleh dengan apa aja yang tersedia. Dextran boleh, gelatin boleh, HES boleh. Ya. Nah, kalau koloid itu merupakan cairan yang tidak hanya terdiri dari elektrolit, tapi ada makromolekul. Nah, makromolekul inilah yang menyebabkan koloid ini tinggal di vaskular lebih lama, 3-6 jam, yang memiliki sifat protein plasma. Jadi sifat itu seperti plasmanya kita, plasma di dalam darahnya kita, sehingga cenderung tidak keluar dari membran, sehingga tidak cepat untuk berpindah dari intravaskular ke interstisial. Tetapi pemberian koloidnya harus dengan pemantauan ketat, karena dapat memperluas ke dalam intravaskular lebih besar dari jumlah cairan infus, sehingga pada kasus-kasus tertentu dapat menyebabkan payah jantung. Dan juga cairan koloid ini itu resiko anafilaksis, ya, resiko alerginya itu lebih tinggi daripada cairan kristaloid biasa. Ya. Nah, ini contoh soal. Tuan B, 35 tahun, dari 2 hari. Akut tadi ya teman-teman ya, dari akut karena masih 2 hari. BAB cair banyak sekali. Nah, kalau banyak, kita ingat ya, tadi patologinya di mana? Apakah di atau Halo dok, izin dan halo, kenapa? Halo, sudah lancar dokter, lancar. halo, nggak lancar ya? Oke, sama ini contoh soal ya. Nah, misalnya nih Tuan B, diare 2 hari, BAB cair banyak sekali hingga lemas ya, bercampur lendir, darah, dan demam. Nah, riwayat sebelumnya dia habis makan salmon sushi ya, lalu kita evaluasi KU-nya lemah, tensinya mepet banget nih 100/60 dengan peningkatan heart rate. Ya, TEP-nya ternyata 38 ya. Lalu apa assessment awal kita? Ya, ini diare akut. Dehidrasi sedang. Kenapa dehidrasi sedang? Karena kita evaluasi sudah terjadi peningkatan heart rate. Jadi udah kita nggak usah bingung, lihat heart rate-nya aja. Kalau udah meningkat, udah masuk dehidrasi sedang. Ya, kemungkinan penyebabnya apa? Kemungkinan lokasi infeksi di mana? Apakah usus halus yang di atas tadi, ataukah usus besar? Nah, lalu bagaimana tata laksana komprehensifnya? Nah, ini ya. Jadi kita kupas satu-satu ya. Diare berdarah dengan lendir, KU lemah, tampak toksik, riwayat konsumsi ikan mentah. Jadi kemungkinan ini adalah diare infeksi ya. Kemungkinan adalah salmonella ya yang ada di ikan mentah ini. Dan lokasi patologinya karena dia adalah large volume diare, kemungkinan adalah lokasi di usus halus. Lalu bagaimana tata cara rehidrasinya? Gimana nih teman-teman? Jadi kita masuk ke sini ya. Apakah dia termasuk ringan, sedang atau berat? Karena sedang, jadi perkiraan kehilangan cairannya adalah 5-8%. Caranya gini, 8% kali 70 kilo. 70 kilo itu perkiraan berat badannya.
yakni kebutuhan cairannya adalah 5,6 liter. Tapi kita nggak mungkin kan ngasih pasien langsung 5,6 liter, jadi ada tekniknya. 50% diberikan 8 jam pertama, dan 50% diberikan 16 jam berikutnya, dengan total 5,6 liter. Karena ini pasien kalau kita lihat pasiennya besar ya, 70 kilo ya, dan agar gangguan hemodinamik segera teratasi, berikan resusitasi awal. Resusitasi awal tuh ini 20 cc per kilogram berat badan dalam 1 jam pertama. Jadi kalau dihitung 20 kali 70 kilo yakni 1.400. Kira-kira 1,5 liter itu kita berikan 1 jam pertama 1,5 liter. Lalu pilihan antibiotikanya boleh apa aja? Nih teman-teman bisa pilih 1 dari 5 pilihan antibiotiknya ini. Oke? Nah, gimana kita tahu resusitasi kita udah berhasil? Nah, ini targetnya. Kita kalau udah resusitasi pasien, kita harus tahu targetnya. Yakni 1, MAP-nya lebih dari sama dengan 65. Lalu kalau dia terpasang CVP, Mohon izin, Dok. Putus-putus dok. Halo? Putus-putus lagi ya? Oh iya, masih putus-putus. Udah ya. Ya. Kapan kita sebut resusitasi ini berhasil? Ya, apabila 1, MAP-nya lebih dari 6. Yang kedua, central venous pressure (CVP) pada pasien-pasien yang dipasang dengan kateter sentral ya, venous central catheter ya. Itu targetnya 8 sampai 12 cm H2O. Jadi ini perlu teman-teman ingat, kita kalau rehidrasi harus tahu targetnya gitu. Ketika target kita sudah tercapai, yang lebih melankan resusitasi cairannya kita gitu ya. Lalu target urin output yakni lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi jangan pernah mengevaluasi status hidrasi pasien diare per 24 jam. Jadi kalau pasien ini udah jelas dehidrasi, kita mau resusitasi, pastikan teman-teman selain masang infus, teman-teman juga udah masang kateter ya, Foley kateter ya. Di situ inisial urin itu buang dulu inisial urin, sehingga teman-teman nanti akan lebih mudah dalam mengevaluasi urin output-nya per jam gitu. Jadi setelah kita rehidrasi 1 jam pertama, kita untuk tahu kita udah cukup atau belum, atau kita harus kombinasi dengan kristaloid. Nah itu dari sini. Apakah kita harus kombinasi dengan koloid? Itu dari sini, dari urin output pada jam-jam pertama ya. Lalu saturasi oksigen yang membaik dengan kesadaran yang membaik ya. Oke, nggak bingung kan? Jangan bingung ya. Nanti kita berikutnya ini akan bahas tentang diare kronik ya. Kalau diare kronik itu diare yang terjadi lebih dari 4 minggu ya. Kalau dia antara 2 sampai 14 minggu disebut dengan diare persisten ya, persisten diare. Nah, jangan bingung ya teman-teman, dari prevalensi diare kronik itu terjadi pada 1% populasi. Jadi kalau di dalam satu kelas itu ada 100 orang, 1 orang itu menderita diare Halo, izin lagi dok, ya. Putus-putus. Nah, putus-putus ya. Sampai sini gimana? Sudah lanjut. Udah ya. Jadi iya nggak apa-apa. Minta tolong dikasih tahu ya kalau misalnya putus-putus ya. Jadi jangan bingung teman-teman ya. Jadi prevalensi diare kronis itu 1% dari populasi. Artinya kalau di satu kelas itu ada 100 orang, satu orang itu akan menderita diare kronis. Dan prevalensi ini akan meningkat pada kasus-kasus diabetes ya, atau pasien dengan usia lanjut, prevalensi ini akan meningkat hingga 4-6%. Ya, jadi apabila teman-teman menemui kasus diare kronis,
pastikan teman-teman menanyakan pertanyaan ini. Ya, yang pertama adalah identifikasi. Apakah ini perubahan konsistensi, jadi menjadi lebih lunak, ya, lebih lembek, lebih cair, atau BAB dengan konsistensi normal, dengan frekuensi yang meningkat. Jadi diarenya itu tetap berbentuk. Cuman dia sehari bisa mungkin 2-3 kali, jadi seperti itu ya. Lalu apakah ini diare atau inkontinensia? Ya, inkontinensia itu dia ketidakmampuan ya, ketidakmampuan untuk mengendalikan BAB-nya pada kasus-kasus tertentu ya, misalnya pasien post-stroke atau pasien yang dengan kelainan saraf tulang belakang, pasien dengan tetraparese, ya pastikan dulu this is diarrhea or incontinentia, ya. Lalu apakah diare ini diselingi periode konstipasi? Dokter, saya itu kadang diare, dok, tapi kadang-kadang itu saya sulit banget BAB. Sampai kadang 3 hari saya nggak BAB. Misalnya seperti itu. Tapi suatu waktu saya tuh bisa, dok, BAB sehari itu bisa sampai 3-4 kali. Jadi misalnya itu yang disampaikan oleh pasien. Ya, lalu apakah diare ini terjadi juga pada saat tidur? Ini adalah tanda khas yang dapat kita tanyakan ke pasien untuk membedakan is this secretory diarrhea or osmotic diare, gitu ya. Jadi kalau dia ini merupakan diare sekretori, ya, dia makan tidak makan, itu dia akan tetap diare. Jadi kalau dia sekretori diare, nanti yang dikatakan pasien itu adalah, dokter, saya sampai terbangun pada saat malam hari untuk diare. Saya nggak bisa tidur semalaman karena saya diare. Ya, that is secretory diarrhea. Ya, itu adalah diare sekretori. Nah, lalu apakah ada darahnya? Ya, lalu apakah ada tanda-tanda steatore? Ya, atau kalau kita ngomongnya BAB dempul, seperti dempul ya. Jadi tampak berminyak, atau ada sisa makanan yang tidak tercerna ya, atau diarenya itu pada saat di kloset itu sulit disiram, dia mengambang, atau disertai tanda-tanda penurunan berat badan ya. Ataukah gejalanya itu mengarah ke IBS, yakni disertai nyeri perut, rasa tidak tuntas saat BAB, gitu ya, atau berhubungan dengan pengobatan. Jangan-jangan ini pasien dispepsia yang banyak menggunakan antasida, itu misalnya ya, di mana kita tahu bahwa long term ya penggunaan antasida jangka panjang itu juga bisa menyebabkan diare karena terjadi gangguan penyerapan makanan ya, atau riwayat operasi, misalnya pasien yang post kolostomi misalnya, atau pasien-pasien yang post melakukan tindakan kolesistektomi, jadi kantung empedunya diambil, misalnya seperti itu. Jadi hal itu juga dapat menyebabkan kronik diare, gitu ya. Lalu apakah keluhan diare berhubungan dengan makanan tertentu atau faktor-faktor diet? Dokter, saya tuh kalau habis makan yogurt ya, dok ya, saya itu diare misalnya. Dokter, saya kalau habis makan habis minum susu sapi ya, dok, pasti diare. Jadi misalnya seperti itu. Jadi apakah keluhan diare berhubungan dengan makanan atau faktor diet tertentu ya. Lalu dicari apakah ada gejala ekstraintestinal di kulit, mata, dan sendi ya. Ini untuk mengarahkan diagnosis ke kasus IBD, teman-teman. Lalu dari pemeriksaan fisik ya, apakah didapatkan gejala malabsorpsi, yakni anemia. Biasanya merupakan anemia defisiensi besi kronis. Kita bisa lihat di konjungtiva, anemis. Lalu di lidahnya itu ada papil atrofi ya. Lalu di kukunya itu ada gambaran kuku sendok kah. Lalu di rambutnya itu mungkin rambutnya tipis dan merah menandakan bahwa malnutrisi gitu ya. Lalu apakah ada edem, hipoalbumin, penurunan berat badan yang tidak direncanakan ya. Lalu
evaluasi penyakit neuropati ya, neuropati otonom yang tadi saya sebutkan, stroke kah, tetraparese kah, atau pasien dengan myasthenia gravis kah, atau pasien dengan paralisis kah, ya, atau penyakit penyakit kolagen. Terkait SLE enggak nih? Atau terkait dengan penyakit vaskulitis BD atau enggak gitu ya. Lalu apakah teraba massa, abdomen atau nyeri ya, dan apakah ada kelainan mukosa, mukosa rektum, defek rektum atau gangguan sphincter ani ya. Jadi, ketika kita menemui pasien dengan diare kronis, kita wajib melakukan pemeriksaan rectal tusi. Jangan lewatkan pemeriksaan rectal tusi. Karena dari situ kita bisa mengevaluasi apakah ini inkontinensia atau diare beneran. Gitu ya. Kalau dia inkontinensia atau terjadi gangguan persarafan, kita bisa mengevaluasi bahwa tonus sphincter aninya itu longgar gitu ya. Lalu kita bisa mengevaluasi juga mukosanya ya. Apakah mukosanya licin atau teraba benjolan ya, ataukah ternyata ada hemoroid misalnya. Jadi ini hematokezia. This is not bukan diare berdarah, tapi adalah suatu hematokezia gitu ya. Lalu pemeriksaan penunjang apa aja sih yang perlu kita cek ya? Darah lengkap, kita lihat Hb-nya, leukosit, trombosit, LED ya. Lalu screening hipertiroid apabila kita melihat ada tanda-tanda Graves' disease ya. Lalu bagaimana profil metaboliknya, elektrolit serum, fungsi ginjal apabila ini tersedia ya di tempat teman-teman bekerja. Lalu juga albumin juga apabila tersedia ya. Lalu pemeriksaan feses lengkap. Saya rasa kalau pemeriksaan feses lengkap ini tersedia ya baik di pusat layanan primer seperti puskesmas atau rumah sakit umum yang tipe C, tipe D itu juga pasti ada ya pemeriksaan feses lengkap. Jadi paling tidak teman-teman pemeriksaan penunjang yang bisa teman-teman lakukan paling tidak DL ya, darah lengkap, LED dan feses lengkap. Gitu. Ya. Lalu kalau feses lengkapnya ini normal tapi kita yakin bahwa ini ada perdarahan occult blood ya. Jadi darah samar, kita boleh pemeriksaan fecal occult blood test ya. Lalu ini ada satu lagi teman-teman, saya tambahkan ya. Pemeriksaan namanya fecal calprotectin. Nah, fecal calprotectin ini merupakan pemeriksaan yang untuk mengetahui adanya inflamasi di usus, terutama pada kasus-kasus IBD, inflammatory bowel disease. Nah, ini adalah algoritma manajemen diare kronis. Jadi kalau teman-teman menemui kasus diare kronis, kembalilah ke algoritma ini. Karena ini algoritma, banyak ya teman-teman sebenarnya algoritmanya itu banyak banget. Di buku ajar penyakit dalam bab itu juga ada algoritmanya. Lalu di American Journal of Gastroenterology itu juga ada ya. Lalu di buku-buku ajar kitabnya gastro itu juga ada. Tapi di sini saya melihat yang paling gampang yang bisa kita pakai, yang paling mudah itu adalah yang ini. Jadi ketika kita melihat pasien dengan diare kronis, kita bedakan dulu, ada darahnya enggak? Atau fatty diare enggak? Atau diare kronis yang disertai nyeri perut enggak? Ya, disertai rasa tidak tuntas setelah defekasi enggak? Atau tidak ada, atau dari ini 3 ini enggak ada. Jadi tidak ada tanda malabsorpsi dan tidak ada darahnya. Jadi gitu. Ya. Nah, ketika ada diare dengan darah, itu kita harus langsung rujuk, teman-teman, untuk pemeriksaan kolonoskopi dan biopsi. Jadi semua diare kronis dengan berdarah ya harus rujuk. Ya. Yang kedua adalah diare kronis dengan malabsorpsi, dengan fatty diare ya. Itu harus kita bisa small bowel imaging. Jadi BOF.
Gampang kan? Saya rasa BHF ada. Nah, dari situ yang kita evaluasi ada mukosanya. Nanti kita lihat bareng ya, belajar bareng, ada contoh soal, ada contoh gambarnya ya. Dan kalau memungkinkan, halo, jelas ya? Jelas ya? Dan kalau memungkinkan, bisa biopsi ya. Nah, kalau disertai nyeri perut, membaik klasifikasi, kita suspek IBS. Kalau ada, Halo, Dokter Ninis. kita suspek. Masih kedengaran ya? Oke, sudah terdengar, Dok. Halo, Dokter Ninis. Halo? Ya, halo. Oke. Ya, Jadi kalau yang disertai nyeri perut, membaik dengan defekasi, ini kita suspek IBS ya. Kalau dia suspek IBS, batasi pemeriksaan penunjang. Udah kita nggak usah periksa yang aneh-aneh, nggak usah kita rujuk pasien untuk kolonoskopi gitu ya. Kalau tidak ada tanda malabsorpsi, lalu tidak ada darah, ini merupakan diare fungsional. Kalau diare fungsional yang disarankan adalah eksklusi diet rendah laktosa atau diet no laktosa ya, dan diet no sorbitol atau rendah sorbitol ya. Nah, ini teman-teman adalah waspada tanda bahaya. Jadi ketika kita menemui pasien diare kronis, kita lihat ini, kita harus waspada tanda bahaya. Yakni usia di atas 50 tahun, ya. Lalu disertai dengan perdarahan, disertai nyeri hebat yang progresif. Dok, ini nyerinya saya sampai nggak tahan, dok, misalnya seperti itu. Atau disertai penurunan berat badan, atau disertai demam, disertai gejala sistemik. Jadi gejala kita temui ternyata ada gejala ekstraintestinal ya, atau disertai dengan mungkin dia nggak ngomong nih ya, nggak ngomong bahwa benar diarenya ada darahnya, tapi kita periksa pasien ini dengan anemia defisiensi besi kronis gitu ya, atau dengan peningkatan fecal calprotectin kalau memang ada ya, atau pasien ini yang penting juga pasien dengan riwayat kanker kolorektal dan atau IBD pada keluarga. Jadi first degree relative. Jadi tanyakan, bapaknya seperti ini juga enggak? Gitu. Atau ada enggak saudara yang seperti ini, mengalami riwayat kanker kolorektal atau inflammatory bowel disease? Kalau kita temui ini harus langsung kita rujuk untuk kolonoskopi. Gitu ya. Intinya teman-teman, kalau menemui diare kronis, satu, teman-teman klasifikasikan dulu diare berdarahkah, diare yang disertai nyeri perutkah, atau diare yang fatty diare, tanda malabsorpsi ya. Lalu berikutnya setelah teman-teman mengklasifikasikan hal itu, teman-teman cari tanda bahaya yang kotak merah ini. Kalau sudah ada tanda bahaya langsung rujuk gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin aja ya misalnya kasus IBS atau diare fungsional itu bisa teman-teman atasi di pusat pelayanan kesehatan di mana teman-teman bekerja ya. Nah, ini rangkuman dari ini ya, American Family Physician Journal. Jadi evaluasi kronik diare ini penjabaran dari flowchart yang 4 tadi itu. This is watery diare, fatty diare, atau inflammatory. Jadi ditemui adanya sel darah putih, lalu adanya darah, baik darah yang makroskopis atau darah samar ya, atau tepus gitu ya. Nah, kita akan bahas sedikit ya tentang beberapa penyebab tersering diare kronis. Ya, yang paling sering IBS, IBD. Ini IBS ini teman-teman ini sering underdiagnose ya. Kita sering underdiagnose, kita nggak tahu pasien ini ternyata ini suatu pasien IBS gitu ya. Lalu inflammatory bowel disease ya, keganasan, sindrom malabsorpsi atau kolecistektomi. Jadi teman-teman, pasien yang
habis operasi pengangkatan kandung empedu, itu bile acid-nya, jadi asam empedunya. Jadi asam empedu itu kan diproduksi oleh sel hepatosit ya. Nah, dari sel hepatosit kemudian mereka akan melewati saluran empedu intrahepatik yang kemudian dia akan keluar dan disimpan di kantong empedu. Jadi yang memproduksi zat empedu itu bukan kantong empedunya ya, yang memproduksi itu adalah sel hepatositnya. Nah, ketika kantongnya ini dibuang, sehingga bile acid ini dia akan keluar lebih banyak, dia akan turun langsung banyak ke duodenum. Dan adanya bile acid yang berlebihan, ya itu juga bisa merangsang terjadinya diare. Disebutkan bahwa hampir 20%, 12-20% pasien yang post cholecystectomy itu mengalami diare kronis. Ya, jadi ini nanti yang kita bisa jelaskan ke pasien ya. Atau disebabkan oleh infeksi kronis, misalnya HIV, Clostridium difficile. Jadi pada pasien dengan kasus-kasus menggunakan antibiotik yang jangka panjang gitu ya, atau pasien TB, ini juga banyak kalau di tempat kita ya, TB usus ya, atau entamuba, amoebiasis. Oke, kita bahas dulu tentang IBD ya. IBD ini diagnosisnya cukup sulit teman-teman ya, karena dia harus menjalani kolonoskopi dan biopsi ya. IBD ini merupakan penyakit inflamasi kronis yang melibatkan saluran pencernaan, bersifat relapse and remission. Jadi kadang kambuh, kadang dia remisi. Nah, remisinya ini baik remisi spontan tanpa pengobatan atau remisi yang harus diinduksi oleh obat. Ya, obat-obat tertentu yang memang drug of choice untuk IBD ya. Dengan gambaran umum biasanya diare kronis, disertai nyeri perut, dan ini manifestasi ekstraintestinal, artritis, uveitis, pioderma gangrenosum atau erythema nodosum, dan dapat disertai dengan gangguan nutrisi. Nah, IBD itu dibagi menjadi 2 garis besar, yakni ulcerative colitis dan Crohn disease. Nah, ulcerative colitis itu biasanya ringan, hanya terjadi bisa misalnya hanya proktitis saja, atau terbatas di rektum saja, atau dia bisa juga dapat mengenai kolon, bagian dari kolon. Nah, ulcerative colitis ini dia hanya pada lapisan yang pendek ya teman-teman, hanya berupa ulcer gitu. Berbeda dengan Crohn disease, di mana Crohn disease ini dapat mengenai seluruh lapisan dari usus, ya, may affect all layer, ya. Jadi dapat mengenai semua lapisan usus dan dapat terjadi pada seluruh saluran pencernaan, mulai dari rongga mulut sampai rektum, gitu ya. Nah, gambaran klinisnya ini saya ambil dari buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Kalau ulcerative colitis itu dia ya sama ya, diare kronis, hematokezia. Tapi ini teman-teman, dia paling sering itu keterlibatan rektum, gitu ya. Sedangkan pada penyakit Crohn itu dia nyeri perutnya lebih dominan dan bisa terbentuk massa. Ya, bisa terbentuk gambaran massa seperti CA. Ternyata setelah dibiopsi ternyata hanya suatu IBD aja gitu ya. Khasnya itu nanti ini kita lihat bareng ya teman-teman. Nah, khasnya kalau ulcerative colitis itu lesinya hanya mukosa, jadi lapisan dalam saja dengan lesinya kontinu terus itu. Sedangkan kalau Crohn, khasnya itu dia sifatnya segmental, jadi ada skip lesion. Jadi di antara mukosa yang terjadi gangguan itu ada mukosa normal gitu ya. Nih, khasnya ada cobblestone juga. Nanti kita lihat bareng-bareng ya gimana sih cobblestone. Nah, ini teman-teman, kenapa kok saya minta teman-teman untuk melakukan rectal lucing.
pada pasien dengan diare kronis. Karena kita bisa mengevaluasi. Kita bukan hanya bisa mengevaluasi daerah perianalnya gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada tampak perubahan rotum, kulit perianal, ini fistula teman-teman yang seperti ini fistulanya ya. Lalu jaringan parut atau ini ada absesnya, ini contoh pada kasus Crohn disease. Nah ini pemeriksaan barium ya, upper GI series pada small bowel follow through ya pada Crohn. Nah, di sini kita bisa melihat yang anak putih ini, tanda panah anak putih ini ya, ini merupakan klasik cobblestone appearance. Dia terjadi penyempitan mukosa. Mukosanya menyempit karena terbentuk jaringan-jaringan sikatrik pada Crohn. Kenapa kok bisa terjadi terbentuk jaringan sikatrik? Karena dia mengenai hampir keseluruhan lapisan. Sehingga kalau dia sembuh, dia akan membentuk jaringan sikatrik gitu ya. Ini juga string sign, tanda anak panah putih, seret. Ini string sign tuh ini loh teman-teman ya. Nih, akibat spasme dan edem mukosa usus yang menandakan suatu inflamasi yang aktif. Jadi ini usus ya. Ini small intestine teman-teman. This is small intestine ya. And this is small intestine. This is small intestine. Gimana kita tahu small intestine? Kita lihat haustranya kecil-kecil ya. Nah, small intestine. This is small intestine ya. Oke, mungkin nih next ya. Nah, ini gambaran endoskopinya. Kalau Crohn disease kita bisa typical obtuse ulcer ya. Ini yang namanya cobblestone appearance tuh seperti ini. Jadi kayak ada belenduk-belenduknya gitu gini. Ini sering di DD, jadi diferensial diagnosisnya itu dengan TBC usus gitu ya, atau stellate ulcer. Stellate ulcer itu seperti ini, seperti bintang ini ya, atau discrete ulcer yang seperti ini. Ini plain abdomen. Nah, di sini kenapa kok kita pada kasus diare kronis kita bisa melakukan BOF. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi. Ini usus besar. Kalau usus besar, hausranya lebih besar ya teman-teman ya. Nah, hausranya ya. Severe ulcerative colitis ya. Jadi ini kolon transversumnya itu dilatasi berat. Ini kolon transversum. Ya, karena dilatasi kita nggak bisa evaluasi ya, mana nih kolon descendennya nggak ada ya. Dan lap ini mukosanya menjadi tebal, kan tebal kan nih, lebih tebal banget ya, dan dilatasi kolon transversumnya. Dan loss of haustration, kan harusnya belenduk-belenduk seperti ini ya, haustra ya. Nah ini haustranya jadi bergerigi, geringgik ini karena terjadi perubahan dari mukosa kolonnya akibat ulcerative colitis ya. Oke, yang kedua IBS. Kalau tadi IBD itu inflammatory, jadi ada proses inflamasi. Kalau IBS, this is irritable, jadi hanya iritasi saja, tidak ada inflamasinya. Ya, kata kuncinya adalah nyeri, tidak nyaman di perut, ya, yang membaik setelah defekasi, berhubungan dengan frekuensi dan bentuk feses, ya, frekuensi defekasi dan perubahan bentuk feses. Nah, nanti IBS ini dia dibagi menjadi beberapa macam, ya. Ada IBS yang dominan konstipasi, dominan diare, atau yang mix. Nah, ini khasnya ya. Kalau IBS itu A, B, C, D, abdominal pain, bloating itu penuh, mual, kembung gitu ya. Konstipasi dan diare. Jadi suatu saat itu ada periode konstipasi, suatu saat ada periode diare. Atau ada pasien yang lebih dominan IBS-C, IBS constipation, atau ada pasien yang dominan IBS-D, IBS yang diare. Nanti kita lihat bareng ya, ada tabelnya. Nah, ini daftar pertanyaan yang harus kita tanyakan pada pasien-pasien yang kecurigaan diare IBS ya.
Satu, apakah nyerinya dirasakan hanya pada satu tempat atau berpindah? Kalau ini pasien nih kita cek, kita periksa, nih pasien tuh nggak bisa menyebutkan secara pasti nyerinya di mana. Pindah-pindah, nah itu kemungkinan besar IBS ya. Atau seberapa sering merasakan nyeri? Pasiennya nggak, aduh dokter nggak tentu dok, kadang kalau saya stres atau kalau saya lagi banyak kerjaan atau saat saya dikejar-kejar deadline gitu ya, jadi ada faktor stresornya ya. Tetapi nyerinya tuh sebentar dok, nanti setelah saya BAB atau setelah saya itu kentut, nyerinya menjadi lebih nyaman, biasanya seperti itu ya. Nah ini adalah Bristol Stool Scale Form, jadi ini skalanya ya, untuk mengetahui apakah IBS ini tipe C ini constipation, D ini adalah diarrhea, diare, M itu mix, ya. Jadi kadang pasien ini konstipasi, kadang pasien ini diare, ya tergantung kita nanti pasien kita ini pasien yang mana gitu ya. Nah, berikutnya adalah sindroma malabsorpsi. Jadi penyebab diare berikutnya diare kronis itu adalah sindroma malabsorpsi ya, ditandai dengan feses yang putih seperti dempul, tampak berminyak dan mengambang gitu ya. Terus tanyanya gini, kalau disiram atau di flush itu dia tetap ngambang, sulit untuk masuk, sulit untuk hilang. Kadang disertai dengan bau tengik seperti minyak, disertai pula dengan kembung, mual atau perut penuh ya. Nah, di sini pasien dengan kronik diare, kalau dia itu usia muda, itu menyebabkan dia gagal tumbuh atau menjadi malnutrisi energi protein. Dan pada pasien usia tua, selain menunjukkan gejala malnutrisi atau anemia defisiensi besi, pasien itu bisa aja datang dengan keadaan infeksi berat ya. Tuh. Nah, contoh penyakitnya yang menyebabkan malabsorpsi, celiac disease ya. Pada pasien yang gluten sensitive enteropati. Jadi dia kalau makan makanan yang mengandung gluten itu dia diare nanti ya. Karena terjadi atrofi dari fili-fili ususnya ya. Penegakan diagnosisnya dia harus kolonoskopi dan biopsi ya. Atau pasien dengan pankreatitis kronis ya, pasien pankreatitis itu terjadi defisiensi enzim pankreas. Nah, kita udah tahu kan yang di atas tadi, yang flowchart yang ada garis-garisnya itu kita tahu bahwa dalam proses pencernaan itu butuh kan enzim-enzim itu supaya dipecah menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga penyerapannya nanti sempurna. Atau kasus-kasus karsinoma CA atau di vertikal atau pasien diabetes atau pasien yang post reseksi usus. Nah, ini berikutnya. Tata laksana diare kronis. Jadi yang satu, kita mencari dan mengatasi penyakit dasar kalau bisa. Ya, kalau nggak bisa, ya bila tidak memungkinkan mengatasi penyakit dasar, kan kita tetap harus mengurangi gejala. Ya, pilihannya itu adalah opiat anti diare, yakni loperamid. Ya, dia bekerja dengan memperlambat waktu transit usus sehingga meningkatkan penyerapan air. Tapi hati-hati teman-teman, ini bisa menyebabkan suatu ileus paralisis. Oleh karena itu, loperamid tidak boleh diberikan dengan dosis lebih dari 16 mg per 24 jam. Tetapi sekali lagi teman-teman, dosisnya ini tiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi sensitif terhadap dosisnya ini, toleransi terhadap dosis maksimal dari loperamid ini berbeda-beda. Yang perlu kita waspadai adalah pada pasien usia lanjut. Jadi kalau dia udah usia lanjut kita hati-hati ya. Mungkin kita ngasih loperamidnya mungkin hanya separuh aja gitu, lalu kita lihat dulu efeknya. Atau mungkin kita memberikan sepertiga aja gitu. Atau kita berikan 3/4 dosis, 3/4 tablet gitu ya. Tapi kalau 3/4 berarti kita harus membuat menjadi bentuk kapsul gitu ya. Nah, pilihan lain itu adalah kodein.
opium atau morfin, ya, terutama kasus-kasus keganasan. Jadi kalau pengalaman saya sendiri, yang pernah saya gunakan itu adalah loperamid, kodein, dan morfin pada pasien diare kronis. Terutama karena saya, kalau pendidikan kan kita di pusat rumah sakit daerah ya. Nah, ketika saya belajar ini menempuh pendidikan itu kan di pusat rujukan, sehingga kita banyak menemui kasus-kasus IBD, kasus CA kolon, itu ya kita bisa memberikan ini loperamid, kodein, morfin. Tapi hati-hati kalau kita ngasih morfin, yang perlu kita waspadai itu adalah efek samping mualnya. Ya, kalau ada efek samping mual, tetapi kita tetap membutuhkan untuk obat ini, ya kita boleh mengkombinasi dengan antiemetik. Ya, boleh dengan domperidon atau dengan antiemetik sentral seperti ondansetron. Ya, kalau bile acid binding resin ini saya jujur nggak pernah pakai, dan clonidin ini juga saya nggak pernah pakai. Jadi saya nggak pernah ada pengalaman menggunakan dua obat ini. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan ya. Sistem pencernaan manusia itu terdiri dari saluran cerna dan organ aksesori. Dengan fungsi utama sistem pencernaan mulai dari ingestion, mastication, propulsion, mixing, secretion, absorption, dan elimination. Ya. Nah, lalu definisi diare. Ya, definisi diare itu adalah defekasi yang lebih lunak. Ya, dari biasanya dengan frekuensi lebih dari 3 kali per hari. Disebut diare akut apabila kurang dari 2 minggu, disebut diare persisten apabila 2-4 minggu, disebut diare kronis apabila lebih dari 4 minggu. Dengan dasar patofisiologi diare, osmotik, sekretori, motilitas, dan inflamasi. Nah, lalu sebagian besar diare akut itu merupakan self-limiting disease, sehingga tidak semua kasus memerlukan antibiotika. Nah, kasus yang bagaimana yang perlu, yakni diare inflamasi, traveler's diarrhea, atau diare pada pasien dengan gangguan imun seperti diabetes, HIV, atau pasien SLE, atau pasien lupus yang mendapatkan terapi imunosupresan, atau pasien kanker yang mendapatkan kemoterapi. Nah, itu contohnya ya. Dan rehidrasi yang adekuat itu penting sebagai tata laksana awal diare akut. Kita tadi udah belajar gimana cara menghitung derajat dehidrasi, lalu bagaimana menghitung kebutuhan cairan, kita udah belajar juga pilih cairan yang jenis apa, dan kita tadi juga sudah belajar bagaimana mengevaluasi terapi rehidrasinya kita, ya. Dan berikutnya yang terakhir ini bagaimana kita pendekatan klinis diare kronik, yang membedakan apakah ini diare berdarah, sekretari osmotik, atau fatty diare, atau tidak salah satu di antara 3. Jadi kembali ke flowchart yang 4 itu tadi, ya. Lalu yang kedua adalah mencari tanda bahaya, ya, untuk dirujuk guna tindakan kolonoskopi, dan terapi pada diare kronik disesuaikan dengan penyebabnya. Ya, terima kasih. Wah, jelas sekali dokter. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dok. Mungkin kita langsung ke sesi Q&A aja ya dok ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama ini dok, mohon izin bertanya dokter, kasus diare kronis dengan darah kan dirujuk. Nah, selama di IFKTP biasanya diberikan simptomatis saja nggih dok? Ntar. Iya, teman-teman. Jadi diare berdarah ya, diare kronis dengan darah. Teman-teman punya apa? Kalau punya asam tranexamat, vitamin K, teman boleh memberikan itu, ya. Atau kalau teman-teman punya kodein, teman-teman boleh memberikan. Atau kalau memang jelas nggak, Dek? Ya, jelas dok. Jelas ya. Nah, atau kalau memang diarenya ini banyak banget ya, jadi sangat mengganggu, kita boleh memberikan loperamid ya, tapi harus
memberikan terapi harus mengawasi efek sampingnya. Jangan sampai setelah kita berikan loperamid, pasien malah terjadi ileus paralisis, ya. Itu betul banget, simptomatis aja, ya. Lalu ini ya berikutnya ya. Ya, berikutnya nih, Dok. Izin bertanya, dokter, jika ada pasien dengan CHF atau CKD, apakah ada formula hitungan khusus untuk cairan rehidrasinya, Dok? Jika ada, bagaimana seharusnya, dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus banget ya, karena ini jujur ini adalah pertanyaan yang nantinya sering kita temui ya. Ya, apalagi zaman sekarang bagi pasien-pasien dengan congestive heart failure. Ini musim dingin ya. Hati-hati ini kalau musim hujan, bukan musim dingin ya, kita maksudnya musim hujan. Ya. Kalau saya kerja, ini sekarang nih musim hujan, yang banyak sekarang pasien dekom. Dan pasien sesak. Nah ini yang banyak sekarang. Jadi hati-hati. Lalu setelah musim hujan ini, setelah ini banyak pasien diare. Karena mungkin hygiene yang kurang baik. Nah, dalam mengevaluasi pasien kongestif atau CKD, kita evaluasi apakah pasien kongesti ini memang dalam keadaan acute decompensated atau tidak. Jadi apakah ada gejala kongestinya atau tidak. Prinsipnya seperti itu dulu. Ya, kalau pasien ini dengan gejala kongesti dan diare, ya kita hati-hati dalam rehidrasinya. Jadi kalau kongesti mungkin kita bisa memberikan pelan aja. Yang kita berikan mungkin justru lebih ke penanganan, misalnya kalau memang butuh antibiotik kita berikan antibiotik. Kalau disertai nyeri mungkin berikan anti nyeri gitu ya. Dan kalau khusus untuk pasien CKD ya. Jadi tidak semua pasien CKD ini kan dalam keadaan overload ya. Ini yang perlu kita tekankan. Ada juga loh pasien CKD yang dia dalam keadaan hipovolemia. Ya, jadi kita harus evaluasi adakah kongesti. Dari mana? Dari klinisnya. Ada sesaknya enggak? Lalu ada peningkatan CVP atau tidak? Dari pemeriksaan auskultasi ada gerd atau tidak? Lalu dari pemeriksaan abdomen apakah ada gambaran hepatomegali, ada ascites, lalu di tungkai bawah apakah ada edem tungkai atau tidak? Nah, ketika ada kongesti ya pelan-pelan, tapi jika nggak ada kongesti ya kita bisa memberikan rehidrasi yang sesuai ya dengan evaluasi. Hati-hati nadi dan setiap, kalau saya tipsnya ya teman-teman, setiap kita itu ganti flash, ganti cairan, kita kan ganti cairan infus ya. Setiap kali kita ganti cairan infus, evaluasi ronki, evaluasi nadi. Gampang kan, maksudnya kita nggak harus nensi kan ya. Jadi paling nggak kita evaluasi ronki, evaluasi nadi setiap kali teman-teman ganti cairan infusnya itu untuk rehidrasi. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini ada beberapa pertanyaan seperti yang pertama, bagaimana cara membedakan feses yang berdarah akibat disentri atau hemoroid yang disertai diare ya, Dok? Apakah pada disentri darah bercampur dengan feses sementara pada hemoroid darahnya tidak bercampur dengan feses? Ya, oke. Aku jawab dulu yang pertama ya. Jadi kalau disentri itu ya darahnya itu bercampur dengan feses. Kalau dia hemoroid, keluar dulu BAB-nya, darahnya menetes. Jadi ketika pasien itu datang ke kita menyampaikan bahwa dokter saya BAB darah, itu kita harus mempertajam anamnesa. Apakah darahnya itu keluar menetes setelah kotoran keluar kah? Ya, jadi awalnya itu kotoran yang keras, lalu diakhiri dengan darah yang menetes, ya, ataukah darahnya itu tampak sebagai garis, jadi blood line itu loh, ada blood line, ya, di fesesnya, jadi fesesnya itu tetap berbentuk, lalu ada darahnya, itu visura ani, ya, atau dia darah yang bercampur dengan feses. Itu dulu. Jadi sangat bisa sekali sangat bisa dibedakan gitu.
Ya, Dok. Lalu yang kedua Pertanyaan nih ya, kedua, apakah benar? diare sepertinya tidak mengkonsumsi susu dan sayuran, Dok. Kalau susu Untuk iya. KIE mungkin, Dok, ya? Iya, iya, karena gini, kalau saya KIE memang iya, jadi susu dan sayuran sementara saya pending dulu. Untuk gini, karena susu itu pada saat pasien diare, ya terutama diare infeksi. Ini yang perlu saya tekankan ke teman-teman. Dari kan kita tadi mempelajari 4 dasar patofisiologi ya, dari penyebab diare. Tapi sebenarnya ketika terjadi suatu penyakit ya, misalnya aja infeksi bakteri misalnya karena Shigella ya misalnya, disentri aja, itu sebenarnya tidak murni suatu inflammatory diare, tapi dia merupakan campuran, ada osmotiknya juga. Jadi inflamasi pada lapisan mukosa itu menyebabkan gangguan penyerapan, sehingga zat makanan itu dia akan penyerapannya terganggu sehingga akan menyebabkan keadaan hiperosmolar gitu loh. Jadi biasanya gabungan antara empat minimal satu, cuman ada yang dominan yang mana, jadi seperti itu. Karena susu ini saya tadi sudah singgung sedikit ya, mengandung laktosa, sehingga kalau pasien yang diare tidak saya sarankan untuk minum susu. Nah, yang disarankan itu tadi minuman yang mengandung elektrolit atau air kaldu justru. Yang mengandung elektrolit pokoknya, Dok, ya, Ya. untuk menggantikan Iya. elektrolit yang hilang. Untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, ada beberapa pertanyaan ini, Dok. Yang pertama, berbagai macam antidiare seperti Atapulgit, Loperamide, Kaolin Pectin, mana yang paling superior dari segi keamanan dan efikasinya ya, Dok? Kemudian yang kedua, dosis loperamidnya yang masuk bisa menyebabkan ileus paralitik, tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, Dok. Dan yang ketiga, saya pernah dengar jika loperamid bisa menyebabkan sepsis karena translokasi kuman. Bagaimana pertimbangan pemberiannya, Dok? Iya, satu benar ya teman-teman. Jadi Atapulgit itu astringen teman-teman. Astringen itu dia kan kalau diare itu komposisi cairan itu kan lebih banyak ya. Komposisi cairan kan di dalam feses kan lebih banyak. Nah, Atapulgit itu dia menyerap komposisi cairan itu sehingga dia membuat bentuknya, jadi membuat bentuk feses itu menjadi lebih padat. Nah, diharapkan dengan bentuk feses yang lebih padat itu dia menurunkan gejala diarenya, menurunkan gejala frekuensinya gitu loh. Ini sama dengan kaolin pektin juga. Kaolin pektin ini juga dia itu astringen. Astringen itu juga dia yang menyerap gitu. Bedanya dengan loperamid. Kalau loperamid itu merupakan opioid anti diare istilahnya. Loperamid ini. Kalau yang paling aman ya tergantung penyebabnya ya. Paling aman ya benar, yang paling aman itu ya sebenarnya astringen ya, Atapulgit, kaolin pektin. Cuman kalau kaolin pektin ini karena rasanya nggak enak ya biasanya. Pernah nggak ya minum kaolin pektin? Pernah nggak? Kayak sirup putih gitu loh. Tapi biasanya rasanya nggak enak banget. Rasanya nggak enak banget. Itu putih sirup gitu loh, kaolin pektin itu. Gak enak banget kalau kita kadang saya jarang banget ya meresepkan kaolin pektin ke pasien karena rasanya nggak enak, bikin pasien tambah muntah. Mungkin kalau saya mau memberikan suatu astringen, saya lebih memilih Atapulgit gitu. Dan efikasinya ya jelas kalau efikasinya lebih efektif yang loperamid ya, karena dia bekerja sentral ya, karena dia sebagai opioid anti diare. Tetapi juga untuk kita harus waspada efek sampingnya itu. Nah, dosis loperamid yang menyebabkan ileus, sekali lagi teman-teman, tiap pasien itu memiliki sensitivitas yang berbeda. Kalau yang literatur yang saya cantumkan di slide saya, itu kan literatur luar negeri ya. Itu menyebutkan maksimal itu 16 mg dalam 24 jam. Tapi nyatanya, teman-teman,
pasien-pasien kita di sini, pasien-pasien saya di sini ya, satu aja ya, itu kadang udah ini loh, paralisis loh. Jadi saya sendiri, saya pribadi, saya jarang memberikan 1 tablet. Saya memberikan tuh biasanya separuh atau 3/4. 3/4 itu berarti kita minta untuk dikapsulkan ya gitu kan, pasien nggak mungkin mau, belah sampai 3/4 gitu. Jadi saya sih tapi kita evaluasi, minum setengah dulu ya, setengah tablet dulu ya. Tapi nanti, kalau misalnya masih banyak diarenya, boleh tambah setengah lagi, gitu. Jadi untuk amannya seperti itu. Karena saya, pribadi melihat bahwa seperti ini. Jadi pasien-pasien kita tuh sangat sensitif dengan, opioid anti diare jenis loperamid ini. Dan yang pertanyaan nomor 3 ini sangat benar banget. Oleh karena itu, saya sendiri saya tidak pernah, memberikan loperamid pada pasien diare dengan berdarah. Jadi kalau kita dalam anamnesa, deskripsi pasiennya itu adalah bloody diarrhea, jadi diare berdarah, saya tidak memberikan loperamid. Karena benar bahwa jadi loperamid itu kerjanya itu menyebabkan ini loh, Dek, dia itu kan menyebabkan perlambatan dari pergerakan usus. Diharapkan karena ususnya melambat, isi dari usus itu kan dia, transit time-nya kan lebih panjang ya. Nah, pemanjangan transit time ini diharapkan itu bisa memaksimalkan proses penyerapan, proses reabsorpsi cairan di dalam kolon. Jadi seperti itu. Halo? Iya, sampai mana, Dek? Halo? Halo, Dek? Sepertinya ada kendala jaringan mungkin ya ini. Halo? Iya, heeh. Ya, oke, lanjut Dok. Tadi yang nomor berapa? Yang 3 udah belum? Translokasi kuman tadi, Dok. Oh ya, berarti yang nomor 3 ya. Itu benar banget teman-teman. Jadi loperamid itu memang benar. Jadi dia itu bekerja dengan menurunkan motilitas dari usus. Diharapkan ketika usus ini gerakannya melambat, otomatis isi dari kolon itu kan transit isi kolon itu kan jadi lebih lama, ya kan? Sehingga proses penyerapan, proses reabsorpsi cairan itu menjadi lebih maksimal. Tapi di sisi lain, hal ini kalau diare pada infeksi itu bisa menyebabkan translokasi kuman dari lumen usus ke luar, ke peritoneum. Gitu. Pada kasus-kasus tertentu malah bisa bikin peritonitis, lalu keadaan ileus ini juga menyebabkan sepsis gitu. Memang benar banget gitu. Jadi hati-hati. Jadi jangan pernah memberikan loperamid pada pasien dengan diare berdarah. Bloody diare, no loperamid. Oke, Dok, lanjut pertanyaan selanjutnya ini. Jika ada pasien diare disertai keluhan perut seperti kram atau melilit, terapi simptomatik apa yang dapat diberikan, Dok? Dan apakah obat tersebut boleh selalu diberikan kepada setiap pasien diare walaupun gejalanya ringan? Terima kasih, Dok. Oh, kram melilit. Nah, kram dan melilit ini adalah enteric symptom. Jadi enteric symptom ini ya memang disebabkan oleh inflamasi ya atau keadaan patologi di dalam ususnya itu ya karena itu. Nah, terapi simptomatik yang bisa diberikan, jadi memang paling bagus itu adalah golongan paracetamol, ya paracetamol justru. Ya, jadi kalau hollow organ, ya kalau hollow organ itu yang paling bagus golongan paracetamol dan opiat, kodein atau paracetamol tramadol itu. Dan teman-teman ini ya jangan pernah tahu preparat Buscopan itu nggak sih? Oh iya, iya Dok, itu juga. Jadi kalau dia ada diarenya, teman-teman, saya nggak menyarankan memberikan Buscopan karena dia itu kan nanti malah menyebabkan kembungnya berat.
Nah, kalau kembungnya berat, terus dia malah muntah gitu loh. Jadi kalau pasien diare dengan nyeri perut, saya nggak pernah memberikan Buscopan. Jadi hati-hati ya. Dan terapi simptomatik, kalau ditanyakan terapi simptomatik, pilihannya paracetamol ya, atau paracetamol yang dikombinasi dengan opiat ya, kodein atau tramadol boleh. Kalau yang berat banget boleh dengan tramadol. Tapi kalau Apakah obat komplikasinya itu, tersebut Dok? boleh selalu diberikan? Ya. Ya boleh banget, nggak apa-apa kan, paracetamol aja boleh. Dan paracetamol itu dosisnya boleh dinaikkan loh. Kalau memang berat, kan dosis paracetamol ini yang teman-teman mungkin banyak lupa ya. Dosis paracetamol itu 10 mg per 10 kilo. Iya, betul, betul. Ya kan? Jadi kalau pasien kita ini di depan kita, pasiennya besar, bapak-bapak, beratnya 80 kilo, jangan diberikan 1 tablet, nggak mempan. Berikan 2 tablet. Gitu, nggak apa-apa. Atau berikan ada kan yang preparat paracetamol 100 mg, ada kan ya? Ya. Jadi kita ingat lagi, paracetamol itu kadang obat yang kita anggap remeh ya, tapi kalau kita tahu cara penggunaannya, kita tahu dosisnya, itu kita bisa maksimalkan untuk sebagai analgesik selain antipiretik gitu. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Dok. Jadi ada pasien yang mengalami diare setiap kali akan menstruasi, Dok. Apakah ada hubungan dengan menstruasi dan diarenya, Dok? Apakah diare pada pasien ini dipicu oleh prostaglandin yang keluar saat menstruasi? Nggak tahu ini aku, nggak pernah baca. Nggak tahu ini, aku nggak pernah baca ya, prostaglandin. Stres ya, jadi stres mungkin. Mungkin jadi ya, mungkin loh ya. Soalnya ini loh, pernah dengar ini nggak sih, Sitotek itu nggak sih? Sitotek, pernah tahu Sitotek kan antiprostaglandin dia. Iya, Dok. Nah, antiprostaglandin Sitotek itu kan menyebabkan kram perut gitu. Mungkin loh, mungkin bisa, tapi saya nggak pernah tahu ya ini. Iya, saya juga jarang nemu pasien ini. Iya, saya nggak, mungkin saya nanti harus baca ya, lagi aja deh. Bisa IBS mungkin, Dok, ya jadinya. Oh bisa, ya bisa. Tapi kalau yang itu kan ya nggak tahu ya masalah hormonnya prostaglandinnya, saya nggak tahu. Tapi kalau berhubungan dengan IBS, nah kalau IBS itu tadi ABCD-nya, abdominal pain, B-nya adalah bloating, jadi bukan hanya diare aja, tapi disertai gejala bloating, mual, kembung, perutnya penuh, makan dikit udah kenyang, itu bloating, deskripsi bloating. Terus dia ada periode konstipasi, ada periode diare. Bisa seling konstipasi diare atau bisa mixing konstipasi diare. Gitu. Dengan dia harus memenuhi kriteria waktu kalau IBS tuh. Ya, Dok. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Mengenai tanda bahaya, Dok, diare disertai demam, seperti apa tanda bahaya demam yang dimaksud, dokter? Karena banyak juga pasien dengan keluhan demam, diare muntah juga di FKDP. Ini kan tanda bahaya pada diare kronis. Ini ya, nah ini. Nah, demam. Jadi kalau diare kronis disertai demam, kalau saya Halo, Dokter Ninis. Halo, jelas ya? Lanjut, Dok, jelas. Iya, jelas ya. Jadi kalau diare kronis disertai demam, ini tanda waspada pada diare kronis ya teman-teman. Itu paling sering adalah infeksi. Adalah infeksi. Ya, misalnya kalau di Indonesia ya, kalau saya di Jawa Timur sini adalah TB usus. Atau demam ini merupakan gejala penyerta dari IBD. Jadi demamnya karena inflamatori gitu, inflamatori bisa. Karena banyak juga kasus pasien demam, diare kronik dan muntah. Oh ya ini ya perlu dicari
paling sering ini infeksi. Kalau diare kronis, kalau di tempat saya paling sering karena amoebiasis. Ingat ya, amoebiasis kolon itu sering loh. Amoebiasis kolon dan kolitis TB. Jadi teman-teman paling gampang cek DL, LED, dan feses lengkap. Gitu. Terus kalau dia kurus banget nih ya, pasiennya kurus, atau ada batuk-batuk, tanyakan riwayat pengobatan TB-nya. Karena tidak dipungkiri, kita ini endemis TB-nya nggak selesai-selesai loh. Gitu loh. Karena kalau literatur ya, kalau teman-teman literatur yang saya tulis di sini kan kebanyakan literatur luar negeri ya, kalau diare kronis ya. Sedangkan kalau saya sendiri sebagai pengalaman klinis saya sendiri, justru di sini saya melihat ya diare kronis kita itu banyak karena infeksi. Itu TB, amoebiasis, dan ya. Dan mungkin kalau yang IBD itu ya pada pasien-pasien yang tingkat sosioekonomi yang lebih tinggi ya. Tapi kalau di daerah kita lebih banyak yang ya, infeksi. Jadi karena infeksi gitu. Atau justru ini CA, keganasan. Oke, lanjut dok. Pada penjelasan terapi tadi disebutkan dapat menggunakan antibiotik dengan kombinasi loperamid. Apakah loperamid Mana ya ini? Pasien disentri tadi jawabannya enggak berarti ya dok ya? Sudah dijelaskan. Iya. Ini kok saya nggak bisa baca yang mana ya? Oh, atasnya ini belum loh, Dek. Oh, atasnya belum ya dok? Oh, mohon maaf. Di Dokter Yudi Tando ini ya. Iya. Pada pasien diare. Iya. Mohon maaf dokter, yang ini dulu aja. Oke. Yang pada pasien diare karena et causa intoleransi makanan, apakah ada terapi spesifiknya dok? Apakah tindakan kumbah lambung direkomendasikan untuk dilakukan? Kemudian jawabannya enggak usah kumbah lambung. Tidak pernah dilakukan kumbah lambung untuk kasus diare. Ini maksudnya bukan intoleransi, mungkin maksudnya intoksikasi mungkin ya. Mungkin ya, iya dok. Ya, kalau intoksikasi misalnya keracunan makanan, iya boleh kumbah lambung gitu. Kalau intoleransi enggak pernah gitu. Intoleransi laktosa di kumbah lambung enggak perlu ya dok. Enggak pernah. Tapi kalau intoksikasi boleh. Ini yang pernah saya jumpai kasusnya intoksikasi jengkol, pernah tahu nggak? Belum pernah tahu dok. Iya, itu sianida loh. Iya, itu isinya memang sianida sih dok. Nah, itu isinya sianida, intoksikasi jengkol. Itu boleh dikumbah lambung, nggak apa-apa. Jadi tapi anamnesanya kan jelas ya. Iya, karena habis makan jengkol. Ya, benar itu. Pernah loh itu. Terus, Oke dok, ini pada pasien IBS, bagaimana terapinya dok ya? Karena dapat dijumpai pasien mengalami diare atau bisa juga kadang mengalami konstipasi. Dan apa obat pilihan utama untuk terapi simptomatik? Oh tadi sudah ya dok. Udah. Ini ya, tak buka slide-ku ya untuk sebentar. Bentar ya. Oh ini tadi sudah dijawab dok. Maaf dokter, maksudnya intoksikasi makanan dok, berarti boleh di. Iya. Nah ini teman-teman terapi IBS. Aku kira nggak ada yang tanya, ternyata ada tanya ya. Jadi teman-teman, kasus IBS ini harus bisa teman-teman atasi di layanan kesehatan primer. Ya, oleh karena itu kita harus bisa mendeteksi karena sering underdiagnose loh IBS ini. Ya, jadi sebelum menerapi pasien itu kita harus mengevaluasi apakah predominan simptomnya, apakah predominan bloatingnya, kembungnya, mualnya, perut penuhnya. Kadang itu sampai pasien itu bilang, dokter perut saya itu sampai kayak orang hamil loh. Kadang ada pasien yang seperti itu, saking kembungnya gitu. Ya, ataukah dia predominan konstipasi?
gitu. Ataukah dia predominan diare atau dia predominan abdominal pain. Biasanya adalah kombinasi, nggak ada yang benar-benar cuman konstipasi aja, itu nggak ada. Biasanya kombinasi, misalnya bloating and diare atau diare and abdominal pain. Nah, terapinya ini, langkah pertama kalau dia kembung adalah adjust dietnya. Jadi kita adjust dietnya ya. Lalu kalau ada biasanya disertai dengan konstipasi, ya diterapi konstipasinya. Lalu second step itu adalah probiotik ya, yang mengandung ini Bifidobacteria infantis ya, atau non-absorbable antibiotik. Antibiotik tahu ya, antibiotik. Jadi antibiotik yang tidak diserap, dia hanya di kolon, bekerja lokal di kolon, rifaximin ini. Atau pada kasus-kasus yang udah jelas ada gejala anxiety-nya, ada gejala depresinya, kita bisa boleh mengkombinasi dengan tricyclic antigen atau SSRI ya. Misalnya mau kita kombinasi dengan tricyclic antigen ini kayak amitriptilin kayak gitu loh. Itu kan saya rasa ada ya di puskesmas pasti banyak kan ya. Bahkan puskesmas juga ada kan ya, atau rumah sakit tipe C, tipe D juga pasti ada kan amitriptilin gitu. Atau kalau di rumah sakit yang agak besar punya ini fluoxetine atau centralin, kita boleh. Ini mengkombinasinya ya, mengkombinasi untuk mengurangi gejala bloatingnya. Lalu untuk pada pasien yang dominan konstipasi ya ini fiber suplemen atau polyethyl glycol. Ya, polyethyl glycol. Atau pada kasus yang nggak membaik dengan ini lubiproston. Lubiproston ini obat baru ya. Banyak dibicarakan yang lubiproston ini suatu pro-secretory agent. Jadi dia kayak dia memperbanyak sekresi cairan ke dalam lumen gitu loh, Dek. Sehingga dia akan memperbaiki konsistensi feses yang semula keras menjadi lebih lunak. Jadi seperti itu kerjanya. Nah, kalau dia yang dominan diare ya udah loperamid gitu atau pemberian alosetron. Saya nggak pernah pakai alosetron dan nggak tahu ini di Surabaya ada preparatnya atau enggak. Karena saya pasien dengan loperamid aja udah membaik kok kalau memang ini kasus IBS. Nah, kalau abdominal pain ya ini ya antispasmodik atau peppermint oil ya, atau ini tricyclic antidepresan ya tadi TCA ini ya, dan SSRI. Jadi prinsipnya sebenarnya ini antispasmodik teman-teman punya paracetamol, boleh diberikan opiat, ya kodein, atau boleh diberikan tramadol pada kasus-kasus yang abdominal pain-nya yang sangat berat banget. Oke. Lanjut. Kalau ini di sini baru ada peran buskopan antispasmodik. Itu kalau kita yakin ini IBS yang nyeri banget, ini kita karena IBS itu dasar patofisiologinya balik back ya, bentar. Dasar patofisiologinya itu adalah ini loh, teman-teman. Bentar, mana ya? Nah, spasme. Ini loh teman-teman. Spasme usus IBS itu. Jadi abnormal contraction of the bowel. Sehingga di sini baru ada fungsi dari antispasmodik itu. Di sini boleh memberikan. Karena ada spasmanya ya, Dok. Oke, Dok. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Pilihan anti diare yang aman untuk lansia yang mengalami diare hebat apa ya, Dok? Bentar. Aku kok nggak bisa buka ininya ya, chatnya ya. Mungkin di chat bawah, Dok. Diklik dulu mungkin, Dok. Oh iya, enggak.
Oke, nah ini ya. Oh ini, Iya. hyosin papaverin, boleh nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok hyosin papaverin boleh. Apakah boleh halo Dek, jelas nggak Dek? Maksud saya pertanyaan yang ini dok, anti diare yang aman untuk lansia dok. Oh sorry, anti diare. Oh Iya, ini nggak apa-apa. anti diare yang aman untuk lansia yang mengalami diare hebat. Yang pertama, pastikan ini bukan bacterial infection. Kalau ini adalah infeksi bloody diare pada pasien lanjut usia, kalau saya pengalaman klinis nggak pernah memberikan loperamid. Jadi saya beri astringen aja dengan antibiotik dan rehidrasi yang baik gitu. Karena pasien lanjut usia ini yang sangat rentan banget terjadinya ileus paralitik. Dan kalau udah terjadi ileus paralitik ini pasien lanjut usia itu sulit ya karena dia akan nanti cepat untuk delirium, dia nanti akan cepat untuk translokasi kuman gitu. Apabila diberikan loperamid. Jadi kalau ditanya pilihan anti diare yang aman, yaitu astringen. Lalu kalau memang terbukti adalah infeksi, diare infeksi, kita berikan antibiotik dan rehidrasi yang adekuat gitu. Kalau terpaksa banget ya teman-teman, kalau terpaksa banget diarenya sangat banyak, teman-teman kasih 1/4 deh loperamidnya. Apalagi pasien lanjut usia yang penampakannya seperti ini. Ya, hati-hati. Tuh. Lanjut dok. Nah ini tadi dok, terapi yang disebutkan tadi dapat menggunakan antibiotik disertai dengan loperamid. Apakah boleh diberikan pada pasien disentri? Nggak boleh ya dok? Saya nggak pernah pakai. Bloody diare no loperamid. Siap dok. Untuk ini tadi dok, yang spasmolitis seperti hyosin dan papaverin boleh ya dok ya untuk boleh. IBS dok ya. Kemudian apakah boleh digabungkan dok dengan loperamid? Kalau saya lebih suka itu satu-satu ya. Soalnya kalau digabungkan, nanti terus dia jadi ileus paralitik, kita nggak tahu loh, kita nggak bisa mengevaluasi ini disebabkan oleh loperamidnya kah, atau disebabkan oleh hyosinnya kah gitu. Kalau saya sih lebih kasih satu obat dulu gitu. Lalu kita lihat responnya bagaimana. Monitoring bagaimana dok ya? Bagaimana. Papaverin ini adalah preparat yang banyak di teman-teman FKTP loh. Boleh ini papaverin, iya kan? Boleh nih, boleh, nggak apa-apa. Lalu, ini sudah pertanyaannya sepertinya ya. Bagaimana kata pulgit kapan bisa digunakan dan apa bloody diare dengan loperamid? No ya dok ya, nggak bisa ya dok. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ini dok. Jika ada pasien datang dengan keluhan diare, malam sebelumnya pasien makan sembarangan di pinggir jalan, sedangkan saat ini pasien harus perjalanan jauh menggunakan kapal. Apakah pemberian obat jenis atapulkit atau lainnya diperbolehkan dok? Mengingat di kapal sangat minim kamar mandi dan diare harus mengeluarkan kuman-kuman bakteri penyebab diare. Terima kasih. Wah, di kapal. Kompleks banget nih. Satu, kalau dia berhubungan dengan ini, makan sembarangan di pinggir jalan, ini sama dengan contoh kasus yang tadi, ikan salmon mentah. Jadi kemungkinan ini adalah diare infeksi. Kalau diare infeksi, saya nggak pernah pakai loperamid gitu. Jadi langsung aja nggak apa-apa berikan antibiotik yang poten, ya pilihannya udah jelas ya, levofloxacin, azitromisin, ciprofloxacin, ya. Saya rasa ini kan pilihan obat yang ada ya, pasti ada di teman-teman, bahkan di layanan primer kan juga ada. Dan berikan atapulkit, udah ya sudah. Udah itu saja dok. Jadi untuk masalah kuman-kumannya ini dok, mengingat minim kamar mandi di kapal dok. Mengingat kamar, tapi gini loh, kalau yang dievaluasinya yang flowchart-nya dari American Gastroenterology itu, dia kan harusnya kan membaik ya setelah 24 jam.
gitu. Harus. Kalau kita memberikan antibiotiknya itu tepat. Oke, jadi harusnya nggak jadi masalah berlebihan. Iya. Oh iya teman-teman, ini juga ya penggunaan apa sih preparat probiotik. Hati-hati ya. Itu nggak masuk dalam ini loh, nggak masuk dalam guideline manapun untuk diare loh. Untuk zinc itu enggak ya, Dok, tetap? Kalau zinc pada Zinc anak, acidic iya. pada anak. Iya, Oke. tapi not for long term. Karena disebutkan bahwa zinc Iya, Dok. itu dia memperbaiki perbaikan mukosanya gitu. Tapi bukan untuk jangka panjang gitu. Oke. Kan kadang-kadang kita kasih apa preparat probiotik itu, tapi ternyata setelah kita pelajari nggak ada ininya loh, nggak ada rekomendasinya sebenarnya. Oh, oke. Oke. Wah, ini masih ada satu lagi pertanyaan terakhir ini, Dok, ya, mengingat Nggak apa-apa. waktunya, Dok. Untuk terapi IBS yang dominan konstipasi, Dok, apakah bisa diberikan Dulcolax, Dok? Boleh. Yang Ini ya biasanya teman-teman, di Dulcolax itu ya, Dok. ada yang tablet. Iya. Dulcolax tablet itu iritan. Jadi Dulcolax itu ada yang dia bersifat osmotik, sekretory ya. Dia bekerja dengan memperbaiki komposisi cairan di dalam feses yang keras, ya itu yang suppositoria. Sedangkan Dulcolax yang tablet itu iritan. Jadi tanyakan dulu, kalau dia misalnya nih sudah 5 hari nggak BAB, jangan diberi yang tablet. Sakit sekali karena dia iritan, dia ini akan mendorong, jadi merangsang bowel movement, membuat iritasi, gitu, iritan. Jadi, tapi berikan aja nggak apa-apa Dulcolax yang suppositoria. Jadi dia melunakkan dulu, ya. Lalu atau berikan Microlax, ya. Bicara merek nggak apa-apa ya, memang kan adanya itu aja kan preparatnya ya. Atau teman-teman punya Laktulak kan ya? Laktulak. Oh ya ada, Dok. Nah itu kan ada kan, itu nggak apa-apa kombinasi, boleh kombinasi Laktulak ya setelah dilunakkan, lalu diberikan yang Dulcolax tablet sebagai iritan untuk merangsang bowel movement-nya, boleh nggak apa-apa. Oke. Wah, seru banget nih tentiran online malam hari ini karena kasusnya banyak banget, Dok, di FKTP, Dok. Jujur aja saya sudah sering akhir-akhir ini pasien-pasien diare. Tidak ada dokter yang nggak pernah ketemu kasus diare, ya Pasien kan? diare, bener, Dok. Heeh. Oke, terima kasih banyak untuk Dokter Anissa waktunya dan ilmunya, Dok, untuk Sama-sama. malam hari ini. Terima kasih juga untuk kita adik yang sudah berpartisipasi dalam tentiran online malam hari ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa langsung join di grup Telegram ya, bisa ditanyakan di sana, nanti akan disampaikan dengan Dokter Ninis, biar nanti akan dibahas di sana. Dan untuk slide materinya nanti dan juga rekaman YouTube private-nya bisa nanti dikirimkan ke grup Telegram kurang lebih 3 hari ya untuk proses editing dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak Dokter Ninis waktunya. Ya, makasih Indira, dadah. Makasih ya teman-teman. Ya, Semoga selamat malam. teman-teman pada sehat selalu ya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum, Dok. waalaikumsalam.